Umat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, segera menyambut bulan suci Ramadan di tengah pandemi virus corona yang masih belum berlalu. Guna mencegah penyebaran virus terus meluas, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran himbauan beribadah di rumah selama bulan Ramadan. Termasuk himbauan untuk meniadakan buka puasa bersama, tadarus Quran di masjid, hingga sahur on the road. Surat edaran dikeluarkan sejak awal April lalu dan terus digaungkan hingga mendekati bulan Ramadan saat ini. Menurut Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin, bahwa dengan adanya wabah virus corona, maka umat Islam sebaiknya menjalankan ibadah di rumah saja. Umat Islam di seluruh Indonesia dihimbau agar dalam melaksanakan ibadah, baik itu sholat dan segala aktivitas yang terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharapkan untuk tetap berada di rumah. Dan dalam pelaksanaan ibadah puasa tersebut kita berharap buka puasa bersama ditiadakan, sholat taraweh dilaksanakan di rumah masing-masing, kemudian nuzulul Quran juga akan ditiadakan, begitu juga pelaksanaan tadarus di masjid akan ditiadakan. Dan mari kita bersama-sama melaksanakan kebijakan pemerintah, karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya tentu berorientasi kepada kemaslahatan. Namun, apakah himbauan beribadah di rumah selama bulan puasa ini sudah tersosialisasikan dengan baik? Bagaimana umat menyikapi imbauan pemerintah tersebut? Seperti apa pula pandangan ulama mengenai imbauan dari pemerintah ini? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Ya pemirsa, kabar siang di lokasi, seluruh umat muslim di Indonesia akan mulai memasuki bulan puasa, akan melaksanakan sholat taraweh, tetapi dengan adanya pandemi corona ini tentu ada sedikit hal yang berbeda. Nah, ini pihak dari Kemenak sendiri sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan sholat taraweh, sholat id, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang di satu tempat. Nah, itu dituangkan di dalam satu surat edaran. Untuk membahasnya, ini sudah ada narasumber saya, ada Bapak Kamarudin Amin sebagai Dirjen Binmas Islam Kemenak. Halo Pak, selamat siang, apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak ya. Pak, ini langsung saja, kalau untuk surat edarannya sendiri tadi kan sudah saya sebutkan, detailnya sendiri, itu tujuannya seperti apa, kemudian pengenaannya nanti untuk surat edaran itu seperti apa juga Pak? Ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan insyaallah. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran imbauan tentang pedoman pelaksanaan amaliyah Ramadan pada masa wabah COVID-19 ini. Misalnya, pertama kita menghimbau kepada masyarakat Indonesia, kepada umat Islam untuk tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama-sama di masjid. Kita menghimbau mereka untuk melaksanakannya di rumah bersama dengan keluarga inti, bersama doan suami, istri, anak-anak di rumah. Dan juga tidak melaksanakan misalnya buka bersama atau iftar jama'i, cukup dilaksanakan di rumah saja bersama keluarga inti di rumah. Tidak melaksanakan tarawih bersama, tidak melaksanakan buka bersama, tidak melaksanakan sahur bersama, tidak melaksanakan tadarus di masjid, atau bahkan tidak melaksanakan i'tikaf di masjid bersama, tidak melaksanakan nuzulul Quran sebagaimana biasa kita laksanakan, tidak melaksanakan halal bihalal yang melibatkan banyak orang sebagaimana yang biasa kita laksanakan. Jadi kedatangan COVID-19 ini betul-betul mendisrupsi juga ini pelaksanaan amaliyah Ramadan kita. Kementerian Agama mengeluarkan edaran ini dalam rangka untuk mengajak, menghimbau masyarakat untuk kita bijaksana dalam beragama, bijaksana terhadap diri kita, bijaksana terhadap orang lain, terhadap masyarakat, dan juga terhadap kemanusiaan. Tadi kan Bapak sudah bilang supaya tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu bentuknya apakah berupa himbauan saja atau nanti akan ada sanksinya jika masih ada yang melakukan sholat berjamaah di masjid begitu Pak? Ya, Kementerian Agama tentu tidak dalam kapasitas untuk memberikan sanksi. Kementerian Agama menghimbau, mengajak umat Islam, dan kita mengajak agar kita
melaksanakan himbauan ini dengan tulus dan ikhlas, dengan pemahaman keagamaan yang bijaksana, yang realistis, masuk akal, sesuai dengan panduan agama kita sendiri, untuk bersama-sama menjaga diri kita. Jadi wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sampai kita menceburkan diri kita dalam kehancuran. Pak, tapi kan sebetulnya yang dilarang itu adalah khususnya dari pihak pemerintah kan supaya tidak ada mereka yang berkumpul di satu tempat dan tetap melakukan social and physical distancing. Nah, ketika nantinya sebetulnya ada mungkin mereka-mereka yang tetap sholat berjamaah di masjid tetapi tetap dengan menggunakan prinsip social distancing, mungkin mereka agak sedikit berjarak begitu untuk melakukan sholatnya. Nah, itu apakah masuk ke dalam himbauan yang diberikan lewat surat edaran dari Kemenak itu tidak, Pak? Atau tetap tidak boleh sebetulnya ini? Salah satu poin dalam edaran tersebut adalah menghimbau masyarakat untuk selalu melihat dan mematuhi edaran dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, saya kira tentang physical distancing ini menjadi kebijakan bersama ya, tentang bagaimana pelaksanaannya, pengetatannya di lapangan tentu tunduk kepada kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing yang bisa jadi juga bervariasi. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk terus melihat, mematuhi himbauan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Nah Pak, kalau untuk sholat idnya sendiri ini kan biasa dari tahun ke tahun biasanya kalau sholat id berjamaah di lapangan besar bersama-sama dengan yang lain. Nah ketika nanti ada kemudian ditetapkan kalau sudah tidak boleh lagi ini sholat id berjamaah, nanti kira-kira bentuknya akan seperti apa Pak? Kalau tidak ada sholat idnya tuh Pak? Ya, jadi sebenarnya dalam poin itu kita mengatakan bahwa masih menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin Majelis Ulama Indonesia juga nanti akan mengeluarkan fatwa tentang sholat Idul Fitri ini, bagaimana pelaksanaannya. Tetapi seandainya diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak ada sholat Idul Fitri dilaksanakan berjamaah di masjid atau di lapangan, cukup dilaksanakan di rumah, menurut kami itu juga sesuatu yang sangat realistis, sangat bijaksana, sangat arif, dan itulah sesungguhnya yang tepat karena kita bersama-sama secara individu, secara kolektif berperan bersama-sama untuk memerangi atau memitigasi potensi transmisi COVID-19 ini. Nah Pak, tapi kemudian menurut Bapak sendiri nih sebagai pihak dari Kemenak, apakah kemudian surat edaran itu nantinya akan efektif berlaku untuk seluruh umat muslim di Indonesia? Karena kalau berbicara soal pemahaman keimanan kan beda-beda. Kan kita ketahui juga di beberapa daerah semenjak kemarin udah diberlakukan tidak boleh ada sholat Jumat, masih ada yang tetap memaksa untuk mau sholat Jumat di beberapa daerah, saya tidak akan sebut. Nah, menurut Bapak sendiri efektif atau enggak sih itu nanti? Kita berharap itu efektif dan oleh karena itu kita terus melakukan sosialisasi, kita terus memberikan pencerahan kepada masyarakat dan kita mengajak seluruh warga bangsa, ormas-ormas Islam, para dai, para mubalik, para asatidz untuk bersama-sama memberikan pencerahan bersama kepada masyarakat agar kita bisa bersama-sama menjalankan perintah agama yang sangat fundamental ini, perintah agama yang sangat utama ini sesungguhnya. Jadi ini salah satu substansi dari ajaran agama, yaitu menjaga jiwa, menjaga diri kita sendiri. Itu suatu hal yang sangat diutamakan. Oke, kalau gitu artinya sama-sama ini juga tidak hanya dari pihak pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus tentu saja sama-sama menjalankan ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi justru masyarakatlah yang paling berperan di sini. Yang paling penting apakah kita sukses memerangi COVID-19 ini atau tidak, saya kira poinnya itu ada di masyarakat. Masyarakat memainkan peran yang sangat strategis, yang sangat fundamental. Jadi kembali kepada kita semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak sudah menjelaskan cukup banyak sekali informasi untuk TV One. Nanti kita akan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama dengarkan dari pihak Kemenak. Di segmen selanjutnya nanti akan ada salah satu narasumber saya. Ini seorang ustadz yang mungkin cukup sering Anda lihat ini. Akan kita tampilkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Pemirsa, Kabar Siang di Lokasi, tadi kita di segmen sebelumnya ini sudah mendengarkan keterangan dari pihak Kementerian Agama ini soal seperti apa peredaran surat yang sudah diberikan dan seperti apakah kira-kira nantinya ketika sudah ada himbauan supaya tidak lagi ada sholat tarawih berjamaah, sholat id
yang akan dilangsungkan di lapangan terbuka bersama-sama dengan yang lainnya seperti tahun-tahun sebelumnya biasanya kalau Idul Fitri. Nah, sekarang kita akan coba tanyakan nih pendapatnya kalau dari kata Ustadz Haikal Hasan seperti apa sih? Nah, kita akan coba tanyakan. Selamat siang, Beh, apa kabar, Selamat Beh? siang, Dibuka dulu, Beh, ini benar nih, Beh, ya? Ini benar nih, Bang. Tuh, Oke, ini aneh, siap. gitu ya, Babe Haikal. Iya, Beh, ini kan sebelumnya kita sudah tahu ada surat edaran dari Kemenak ya supaya tidak lagi sholat berjamaah, baik sholat tarawih atau sholat id. Nah, ini memang sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi ya hal seperti ini nih sejak zaman Nabi Muhammad. Gimana, Beh? Iya, pertama memang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad, tapi terjadi di zaman sahabat, yaitu di zaman Umar bin Khattab terjadi. Namun bukan sebuah pelarangan, tapi social distance. Tidak pelarangan mutlak, ya tidak pelarangan mutlak. Masalahnya adalah apakah Menteri Agama dalam hal ini pemerintah sudah bicara sama MUI, sudah bicara sama para tokoh yang mewakili, sudah bicara sama para ulama, sudah bicara sama para pemimpin pesantren atau tokoh-tokoh yang mewakili. Udah belum gitu loh. Takutnya sosialisasi apapun ya, ini akan terjadi bentrokan. Coba deh. Udah pasti deh. Udah pasti orang tuh bakal berbondong-bondong ke masjid. Jumatan yang sekarang sudah berjalan 3 kali Jumat dilarang. Coba udah tetap aja orang cari. Nah, ini untuk kemudian membuat masyarakat ini kemudian tetap patuh tadi dengan mungkin poin-poin yang disebutkan oleh Babe supaya bisa tetap melakukan sholat berjamaah, ini harusnya seperti apa? Ya. Biar sama begitu, kacamatanya setiap umat muslim itu sama gitu, Be. Baik, kami terapkan ketika jumlahnya sudah cukup, itu kami gembok masjidnya dan kami persilahkan sholat di rumah masing-masing. Artinya nanti mereka yang tidak kebagian tempat akan Pulang sudah kembali. pulang Kembali dan di rumah masing-masing kami himbau. Nggak masalah. Karena apa? Karena saya pernah mengalami masa seperti itu ketika tinggal di Perth, Australia. Karena nggak ada masjid, satu masjid tentu dengan izin pemerintah di Australia, itu kita sholat di rumah, Mbak. Dan akhirnya yang setelah jumlahnya udah 40, karena yang diizinkan sama pemerintah Australia waktu itu tuh 40 ya. 40. Begitu kita hitung 40, kita gembok. Rumahnya kita gembok. Orang yang baru datang, mohon maaf sekali, silahkan sholat Jumat di tempat yang lain. Kan udah penuh. Kalau mau silahkan gelar di luar dengan sejadah masing-masing. Lapangan ya. Kita nggak membubarkan orang itu, tapi kita menghimbau. Oke, nah Pak Ustadz, kan tidak hanya sholat tarawih berjamaah dan sholat id juga sebetulnya yang diatur di surat edaran itu juga mencakup satu paket dari seperti takbiran keliling dan hal-hal pendukung lainnya yang juga itu sebetulnya dihimbau untuk tidak dilakukan. Nah, ini ketika memang betul nanti itu tidak dianjurkan, kalau menurut Babe sendiri nih ya, bagaimana kemudian umat muslim khususnya di Indonesia ini bisa memaksimalkan ibadah Ramadan ini? Ya, saya bukan mendahului waktu ya. Tapi apabila itu dihadapi dengan kekerasan, tidak persuasif, maka jadinya akan bentrokan. Harus polisi dalam hal ini, TNI juga mengambil tindakan betul-betul yang persuasif. Penyadaran. Jadi persuasif, merangkul masyarakat itu lebih penting daripada sosialisasi itu sendiri. Undang, ajak. Lalu jumlah polisi yang sekarang banyak ini dimaksimalkan untuk berkunjung ke masjid, gitu. Untuk apa? Memberikan pengarahan yang baik kepada para pengurus masjid, bukan mengandalkan surat dan kemudian membubarkan, gitu. Itu repot loh. Ini suratnya bubar, ini suratnya bubar, dan sudah ada di Jakarta di Menteng sendiri. Itu dibubarin gitu loh. Oke lah, Be. Nah, Be, mungkin terakhir tadi kan Babe sudah ngasih sedikit masukan kalau untuk pemerintah sebaiknya A, B, C, D. Nah, kalau untuk umatnya sendiri himbauannya harusnya seperti apa, Be? Boleh, Be? Baik. Himbauannya adalah satu, memang dalam hadis Nabi diceritakan bahwa Rasulullah hari pertama memang betul salat di masjid. Demikian pula hari kedua dan hari ketiga. Pada hari berikutnya Rasulullah dicari-cari oleh para sahabat tidak keluar rumah, alias salatnya di rumah. Hadis dari Aisyah juga, Sayyidatina Aisyah, riwayat Bukhari wa Muslim juga demikian. Namun di masa pemerintahan Umar bin Khattab punya kebijakan. Kebijakan Umar bin Khattab itu adalah sholat tarawih di masjid dan dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Mana yang menurut antum sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman yang menyaksikan ini,
maunya ke 20 di masjid atau 8 di rumah dengan witir, 11 dengan witir 23 jadinya, silahkan. Namun, satu, hindarilah kerumunan. Dua, jagalah sosial, physical, sekarang physical distancing ya, physical distancing, secara fisik kita jangan sampai. Tiga, kalaupun Anda kepengen ke masjid, Anda harus menjadi tetangga masjid, bukan yang jauh-jauh. Dan Anda, kalau masjid itu menyelenggarakan, silahkan, namun dengan penuh kesadaran bahwa masjid harus dibatasi oleh pengurus masjid sesuai dengan kapasitas masjidnya. Ya, kalau di tempat kami menyesuaikan dengan kapasitas. Artinya satu shaf, kemudian kami kosongkan satu shaf lagi, kemudian kami kosongkan satu shaf lagi, sehingga supaya terjadi physical distance. Nah, kalau saya pribadi ditanya, maka karena saya takut diikuti oleh teman-teman atau anak-anak murid atau apa di 112 masjid itu, maka saya memutuskan tarawih tahun ini kami melaksanakan di rumah. Begitu, saya melaksanakan di rumah bersama keluarga. Namun karena rumah saya juga sering didatengin oleh orang, saya tentu tidak akan bisa melarang orang-orang yang datang. Namun saya akan membatasi hanyalah keluarga yang sholat di rumah kami. Begitu. Oke, siap nih. Terima kasih banyak Babeh Ustadz Haikal Hasan tadi sudah berbagi cerita bersama kita, berbagi info bersama kita, sangat panjang sekali, bagus sekali. Ini semoga memang himbauannya betul-betul didengarkan untuk umat muslim, masyarakat dan juga mungkin pemerintah begitu ya, supaya bisa menjadi sedikit opsi lah nih supaya sama-sama menghasilkan putusan yang terbaik untuk semuanya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi di studio ini masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.